Halo sobat budget minim, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Benar, gue benerin sebentar, gue benerin kamera dulu. Oke guys, di video kali ini masih edisi vlog gue solo ya, edisi solo vlog gue ya. Dan di video kali ini gue pengen review sebuah penginapan. Mungkin judulnya nanti adalah penginapan paling termurah di Traveloka di Cipanas. Jadi ini adalah penginapan paling termurah di Traveloka untuk lokasi Cipanas. Karena gue udah ada bukti scanner recordernya ketika gue kasih varian harga terendah, muncul ini yang paling pertama. Jadi gue pengen ngetes. Kira-kira kalau paling termurah se-Cipanas di Traveloka ya, itu kira-kira masih nyaman nggak sih untuk kita nginep gitu. Dan gue sekarang lagi pengen nge-review intinya gitu. Dan ngomong-ngomong kalau kalian lihat ya, gue sekarang lagi belajar guys, gue lagi sekolah nih. Balik lagi ke masa zaman-zaman gue SMK, SMP. Ya jadi memang penginapan ini unik banget ya. Uniknya apa? Penginapan yang berada di dalam sebuah sekolah. Ya, ini adalah penginapan yang unik. Makanya gue bilang, gue pernah review penginapan di dalam sebuah restoran Jepang. Itu unik juga, tapi yang ini kayaknya lebih unik lagi. Penginapan di dalam sebuah sekolahan. Bukan sekolahan bukan sekolahan yang udah nggak aktif. Sekolahnya masih aktif, murid-muridnya masih ada. Jadi gedungnya banyak nih. Mungkin ada sekitar 10 gedung, cuma ada satu gedung yang dijadikan untuk penginapan. Unik ya, dan gua rasa ini satu-satunya di Indonesia yang penginapan dengan konsep seperti ini. Gua rasa ya, karena gue belum pernah menemukan sebuah penginapan di dalam sekolah yang di dalam sebuah sekolah. Coba kalian komen di mana lagi selain di sini yang ada penginapan seperti itu. Gua pengen tahu guys. Oke, untuk nama penginapannya di Traveloka gue sewa Oyo 1667 Edotel SMKN 1 Pacet ya. Jadi itu nama sekolahnya juga SMKN 1 Pacet ya. Tapi gue pesennya di Traveloka. Kalau di Oyo harusnya ada karena kan nama depannya aja udah Oyo. Gua nyewa ini harganya di malam Sabtu itu 101.000 satu kamar yang besar banget, dan kamarnya gue bilang bersih, sudah water heater dan bisa berdua. Dan yang menarik di sini menurut gue kelebihannya itu kamarnya besar, ada balkonnya yang gede juga balkonnya, terus ada water heater, ada TV, kamarnya bersih, kasurnya gede, terus di sini halamannya besar banget karena memang halaman ini digabung dengan halaman sekolah. Jadi kalau kalian yang bawa mobil harusnya parkiran gak usah takut penuh karena memang halamannya tuh luas banget guys. Nah ini adalah bukti screen recorder gue, jadi kalian cek aja di sini. Di screen recorder ini gue akan nunjukin kalau gue udah ngecek varian termurah di Cipanas untuk saat ini. Pada saat video ini dibuat, ini adalah pemenangnya di penginapan ini untuk harga paling termurah ya. Pemenangnya ini karena gue di Traveloka gue ada langsung gue ubah ke filter dengan harga paling termurah, munculnya ini dulu. Jadi ini adalah penginapan paling termurah di Cipanas di Traveloka yang bisa gue bilang ya. Kalau di Oyo gue nggak tahu nih yang termurahnya apa, tapi kalau di Traveloka ini paling termurahnya guys. Jadi harga yang gue sewa 101.000, dan kalian juga cek video screen recorder ini biar tahu kalau gue nggak bohong. Terus kedua adalah panduan tata cara untuk pemesanan online buat orang-orang yang masih gaptek, karena yang nonton video gue nggak semuanya high tech ya, masih banyak generasi milenial yang masih nggak paham cara pesan di online. Jadi video screen recorder ini penting banget ya, dan gue juga akan menunjukkan kalau di malam minggu itu perbedaannya berapa. Kalian cek aja video screen recorder gue ini, dicek guys. Seperti biasa ya, berikut adalah video screen recorder gue dalam penyewaan hotel di video kali ini. Untuk sekarang tanggal Kamis ya, tanggal 17 Oktober ya, jam 5 sore. Gue pengen buat hari Jumat sih besok. Gue pakai aplikasi Traveloka. Seperti biasa ini adalah aplikasi favorit gue karena di sini lengkap banget guys. Nah, untuk tanggal itu di 18 dan 19. Untuk tanggal itu di 18 dan 19 Oktober ya guys, itu jatuhnya malam Sabtu ya. Biasanya ini sebagian hotel bilangnya weekend. Dan gue rencana di Cipanas guys ya. Dan gue sekarang pengen hotel paling termurah di Cipanas. Pak, harga paling terendah dong. Muncul yang mana? Nah, munculnya ini. Memang gue pengen nge-review penginapan ini guys ya. Namanya Edotel SMK 1 Pacet Syariah. Sekali lagi kalau udah ngomong Syariah ini udah paham ya.
Ini ulasannya bagus, banyak bagus, tapi ada beberapa yang jelek ya. Tapi gua akan coba, kayaknya kamarnya bersih guys. Ya, kita sekarang lihat yuk pilihan untuk malam minggunya berapa ya. Untuk malam minggunya sama guys ya. Di 100 juga. Di 96.000 malah di malam minggu guys. Murah malah malam minggunya. Jadi bingung gua. Oke lah, tapi gue pakai karena gue kenapa di malam Jumatnya mahal? Beda 6.000. Aneh ya. Malam minggunya lebih murah dibandingkan malam Jumat. Malam Sabtu. Ini gimana nih guys ya? Oke deh, gue pesen di ini aja. Di malam Jumat aja nggak apa-apa 100.000 lah. Ya, kita penasaran sebagus apa sih tempat ini. Ya, nggak usah ekspektasi, nggak usah terlalu tinggi ekspektasinya, yang penting nyaman sih yang penting. Dan ini kan untuk berdua ya guys ya, sekali lagi ini untuk berdua. Oke, lanjutkan pembayaran ya. Ini kalau ada centeng-centeng ini jangan dicenteng guys ya. Lanjutkan ke pembayaran. Seperti biasa pembayaran favorit gua, BCA Virtual Account guys. Oke, gua lanjut ke pembayaran dulu. Ya, ini gua ada poinnya, gue pakai dulu ya. Tetap harganya 101 ya. Gua nggak akan bilang harganya 96.000 karena ini dipotong menggunakan poin. Oke, gua ke BCA dulu ya guys. Oke teman-teman, pembayarannya udah berhasil nih ya. 96.000. Sebenarnya ini ada potongan poin ya. Aslinya 101.000. Terus gua ke Traveloka dan ini udah terbit ya. Untuk vouchernya 1190338479. Nama penginapannya Oyo 1667 Edotel SMKN 1 Pacet Syariah. Ini kenapa namanya kayak nama sekolah ya? Gue penasaran, coba deh nanti gue tanya, gue gali-gali ya. Yaudah guys ya, lanjut ke video berikut. Thank you. Nah guys, bener kan ya? Gue nggak bohong ya. Jadi memang gue nyewanya cuma 101.000. Tapi ketika gue datang ada biaya parkir motor 5.000. Kalau mobil gue nggak tahu ya. Mungkin mobil 10.000 ya. Dan kalau kalian pengen nginep di sini, kalian harus mengikuti video gue, jangan di skip karena ada tata cara yang harus kalian ikuti biar kalian nggak bingung gitu. Karena ketika gue datang gue agak bingung, pintu yang lebih dekat ke penginapan ini ditutup karena ketika gue datang itu masih ada jam anak sekolah. Jadi akhirnya gue dialihkan ke pintu yang utama. Ya, pintu utamanya memang lebih besar, tapi akses menuju ke penginapan ini lebih jauh. Karena areanya tuh luas banget guys, bener-bener luas, gede banget ini sekolah. Dan kenapa gue nunjukin kelas ini adalah ruangan kelas yang nggak terpakai ya guys ya. Jadi gue cuma nunjukin ini biar gue pengen ngasih tahu kalau gue itu memang sedang berasa kayak lagi sedang sekolah lagi. Makanya gue nunjukin ruangan ini. Ini adalah ruangan yang bisa gue bilang ini bukan ruangan yang udah dipakai. Jadi ruangan ini ada di gedung penginapan gue. Cuma satu ya, sisanya kamar-kamar semua, tapi masih ada satu ruangan seperti ini. Dan kalau gue perhatikan ruangan ini kayaknya udah lama nggak dipakai, jadi kayak ruangan yang tidak terpakai lagi. Dan by the way, kenapa gue pakai baju Mitsubishi? Ya pasti kalian udah tahu lah ya, seperti video-video sebelumnya. Jadi gue sekarang udah kerja di Mitsubishi, jadi gue pengen buat personal branding terbaru di channel gue ke depannya. Jadi video-video gue ke depannya. Jadi gue udah kerja di Mitsubishi, jadi kalau kalian ada saudara, teman, atau bos kalian lagi nyari truk Mitsubishi, Pajero atau Expander, kalian bisa hubungin gue, nanti ada komisi dari gue ketika di ring ya. Dan secara nggak langsung kalian udah support channel Traveling Budget Minim biar lebih sering-sering vlog lagi, karena gue jadi ada duit dan gue bisa izin cuti karena chip penjualan gue sudah tercapai. Udah, kalian stay tune ya video mengenai penginapan ini, kira-kira kelebihannya apa, kurangannya apa, pasti ada kekurangannya guys. Namanya juga hotel murah, hotel budget minim, pasti ada kekurangannya. Kalau nggak ada kekurangannya namanya hotel budget sultan guys ya. Yaudah, kalian stay tune aja, nanti jangan di skip. Di akhir video gue akan kasih tahu kekurangannya dan panduan-panduan dari gue. Dan kalau kalian mau nyewa di sini, kalian harus dengerin kata-kata gue biar apa, biar ketika kalian nanti nginap kalian nggak akan kecewa gitu ya. Tapi dari kekurangannya itu kelebihannya banyak banget, makanya kalian harus nonton video kesimpulan gue di akhir video. Oke, stay tune terus di channel Traveling Budget Minim, penginapan unik model sekolahan di video gua kali ini. Thank you. Intro.
Oke guys, berikut ada video perjalanan gue menuju ke penginapan unik ini. Penginapan paling unik yang pernah gue temui karena dia berada di dalam sebuah sekolahan yang masih aktif ya guys ya, seperti judul di video kali ini. Oke guys, gue dari arah Cipanas mau menuju penginapan ini. Kalian harus cek video ini, perjalanan ini dengan seksama karena memang jalannya agak ke dalam sedikit. Dan sebelah kanan gue ini adalah Villa Grand Apple. Kalau kalian sering ke puncak pasti kalian tahu ya. Nah, kita lurus saja. Nanti ketika kalian lurus terus, kalian akan menemukan simpang 4. Yang lokasi simpang 4 ini juga sama dengan lokasi pasar GSP Cianjur ya. Kalau dari simpang ini kalau dari arah gua, kalau lurus itu kalian ke arah wisata Taman Bunga Matahari. Kalau kalian ke kiri itu kalian ke arah Villa Kota Bunga atau bisa juga ke arah Puncak Pas ya. Dan kalau penginapan ini kalian ke arah kanan guys ya. Jadi ke arah kanan ini adalah jalan alternatif tembusan menuju ke wilayah Cianjur juga bisa ya. Dan kalau kalian ngikuti video gue, kalian tahu Villa Wisata Pesona Puncak yang gue pernah review itu tuh yang murah banget ya dulu ya. Sekarang gue nggak tahu masih murah apa enggak. Penginapan yang mode sekolah ini berdekatan sama Villa Pesona Puncak yang pernah gue review di video-video awal gue baru nge YouTube. Pokoknya kalian cek aja video-video gue yang lalu, dan buat penonton setia gue pasti tahu video mana yang gue maksud ya guys. Sedikit informasi ya guys, memang lokasi penginapan ini bukan di lokasi yang banyak keramaian ya, maksudnya di jalan-jalan yang padat, yang rame seperti di Jalan Cipanas, Simpang Raya Cipanas. Kalau di jalan ini memang nggak terlalu ramai guys dan terbilang sepi. Tapi tenang aja buat kalian yang nyari makan di sini gampang banget karena sekali lagi gue bilang di sini dekat dengan pasar GSP di Cianjur ya. Jadi pasar ini ketika malam dia juga banyak jajanan makanan yang ditawarkan. Nanti di video gue ada menunjukkan kalian ketika gue lagi nyari makan di daerah dekat Simpang 4 pasar GSP Cianjur. Di situ banyak makanan ketika malam. Jadi buat kalian gak usah takut. Dan dari lokasi penginapan menuju ke pasar GSP Cianjur atau Simpangan 4 itu juga nggak jauh kok. Cuma sekitar 5 menit sampai 7 menit kalau naik motor ya guys. Ya, jadi dekat banget guys. Nah, ini gue lagi lurus terus nih menuju ke pasar dan ke Simpang 4 ini. Jadi nanti dari Simpang 4 kalian belok kanan ya guys, seperti di video ini guys. Kalau di peta nama penginapan ini atau nama mapsnya itu adalah Oyo 11667 Edotel SMKN 1 Pacet guys ya. Jadi memang ini namanya nama sekolah. Dan gue mau ngasih tau kalian kalau kalian nanti datang seperti kejadian gue di video ini, itu adalah pintu belakangnya. Jadi lokasi titik map ini berada di sebuah pintu belakang ya guys ya. Jadi ini gue mau kasih sedikit gambaran. Ini adalah sekolahan yang besar banget ya. Besar banget, banyak gedung-gedung, mungkin ada sekitar 10 gedung ya, dan ada lapangan-lapangan yang banyak juga. Dan untuk lokasi penginapan ini berada di pintu belakangnya. Memang lokasi gedung untuk yang disewakan di penginapan ini berada di sebuah belakang dari sebuah sekolahan, dan kebetulan yang di peta ini adalah pintu belakangnya guys ya. Jadi memang nggak salah nih titik lokasinya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah ketika gue datang, pintu belakang ini ditutup pada jam operasional ketika anak-anak sekolah sedang bersekolah ya. Jadi pintu depannya aja yang dibuka. Jadi gue agak kebingungan di sini nih guys ya, seperti di video ini. Jadi ketika gue datang, gerbangnya ditutup. Akhirnya gue menuju ke gerbang depan seperti di video ini, dan kalian harus nonton ini biar kalian paham ya. Yaudah, stay tune ya video ini. Thank you. Di sini Pak. Hotel. Di Gembok kan? Laut bawah mana Kang? Oh, bukan ini jalannya. Lewat di jalan sini cuma di Gembok, pemain lagi ke bawah. Berarti dari sini yang depan itu yang gerbang yang pertama tuh Kang. Oke, makasih. Di mana Kang? Hotel. Hotel, oke. Boleh Kang. Mau nginep. Oke, boleh. Nah, Sip.
Bapak mau nanya kalau hotel di mana? Hotel di sini. Masuk ya? Ya. Hotel juga. Oh ya, makasih ya. Oke, kita udah nyampe di sekolahannya guys. Sekarang kita mau belajar dulu. Jadi anak pintar. Isi, bener ini hotelnya ya? Saya takut salah. Aku udah pesen. Atas nama siapa? Vicky. Vicky. Takut salah saya. Iya. Soalnya masuk sekolah. Enggak ya? Vicky ya. Iya. Satu kamar. Satu kamar aja. Ini saya ngaku udah nyampe saya. Untuk satu malam ya? Iya, tuh malam. Untuk dulu KTP ini. Boleh? Ntar ya. Sendiri doang kok. Ntar saya ngaku ambil KTP dulu. Oh ini gedung kamarnya di sini aja. Kalau yang deluxe suite cuma ada di lantai 2 sebelah sana, ada 2 kamar. Oh. Kalau yang bawah ini apa? Nah, kalau yang ini tipe kamarnya suite double. Suite double ya. Ada 5 kamar suite double. Terus ada deluxe double juga. Boleh lihat bentar gak suite double? Nggak dikunci kan? Enggak sih, tapi lagi dipakai praktek sih, Pak. Oh pakai praktek. Iya. Oke. Mungkin nanti aja pas agak sorean Bapak mau lihat-lihat di sini, Pak. Iya iya. Ya. Saya mau lihat-lihat. Iya. Nah, kalau yang ini deluxe double sama yang di atas sana deluxe double semua. Oke. Deluxe double ya. Iya. Punya saya deluxe twin ya. Iya. Deluxe twin cuma 2, deluxe double cuma 2. Kalau deluxe double ada 7. Ada 7 deluxe double. Single-nya ada berapa single? Kalau single ada 4. Single buat sendiri kan? Iya, ada 4. Ada 4 ya. Deluxe twin 2, deluxe double 7. Sama suite double 5. Suite bisa berapa orang? Kalau suite 2 orang sih, Pak, kalau suite. Oh 2 orang juga. Ya, kalau di rumah 2 orang. Yang membedakan suite apa? Sama yang deluxe? Kalau suite ada sofa kayak gitu, Pak. Oh, ada Ruangannya sofa. lebih gede. Oh lebih gede. TV sama kan? AC sama kan? Kalau kamar nggak ada AC-nya, Pak. Nggak ada AC. Iya. Besok libur ya anak-anak? Iya, Pak. Sabtu Iya, Sabtu libur. libur ya? Oh ini kamar ya? Sih ya. Wih, TV Iya, Pak. bersih ya? Water heater? Iya, Pak. Ini mantap. Terus ini apa nih? Ini malam, Pak. Boleh ngerokok nggak? Boleh, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa buka. Oh, balkonnya pribadi apa? Iya. Oh pribadi. Iya. Kalau yang bawah nggak ada balkon kan? Nggak ada kalau di bawah cuma itu balkonnya. Iya, ini yang bagus sih. Iya. TV aman ya? Iya, Pak. Wifi ada?
Wifi sedang gangguan. Tapi sinyal bagus. Iya. Sinyal bagus kan? Iya. Oke. Udah gitu aja kan? Iya Pak. Makasih. Ada apa-apa ke perangkat saja Pak. Oke. Ya. Thank you, thank you. Oke guys, gue udah nyampe di penginapan sekolahan, unik juga ya. Dan sesuai judulnya mungkin nanti adalah penginapan paling termurah di Traveloka daerah Cipanas. Ini. Dan ini unik banget guys, gue belum pernah seumur-umur nginep di dalam sekolahan. Kayak berasa gue lagi mau sekolah lagi nih, rasa-rasanya. Untuk kamar-kamarnya gue gak enak guys, soalnya gue tamu gak diundang lagi, agak ribet ya kalau kita mau room tour ya. Mereka sibuk. Tapi gue udah dapat garis besarnya guys ya. Jadi di sini ada 4 jenis kamar ya. Bentar gue kunci dulu. Di sini ada 4 jenis kamar ya guys. Pertama adalah single ya. Single itu untuk 1 orang. Mungkin di aplikasi ada ya. Cuma kalau kalian mau single, waktu ke aplikasi usahakan kalian orangnya cuma 1. Person orangnya cuma 1. Nah punya gue deluxe twin. Deluxe twin dengan deluxe double sama aja. Bedanya kasurnya terbagi 2. Twin, double, kasurnya king size 1 gitu. Tuh itu variannya 1 jadi udah 3. Sekarang varian yang keempat itu adalah varian suite. Suite bedanya apa? Lebih gede sedikit dan ada sofanya. Tapi gue paling suka deluxe twin yang di atas. Katanya kalau tadi ngobrol-ngobrol yang di atas cuma deluxe twin dua-duanya. Kenapa? Jereng. Ini yang gue suka. Ada balkonnya guys. Bisa ngerokok, bisa santai ya. Sembari melihat anak-anak sekolah nih. Ya. Mantap sih. Coba besok pagi gue main drone deh. Pagi-pagi 5:30. Ini harus 5:30 nih. Karena biar enak gitu. Kita main drone. Kita lihat segede apa sih sekolah ini. Yaudah guys, gue pengen rapi-rapi dulu. Ntar lanjut lagi ya. Yang gue suka nih sekilas aja ya. Jujur ini bersih banget. Ingat harganya guys ya. Harganya 100.000 guys ya. Ini menurut gue bersih dari 1 sampai 10. Gue kasih 8,5 ini. 8,5 ini kategorinya bersih ya, keramiknya bersih, toiletnya bersih ya. Ini 8,5, masuk 8,5. Terus ada TV gede 32 in, ada water heater ya. Ya, ingat harganya 100.000 ya. Di malam Sabtu, ingat malam Sabtu ya. Dan yang gokil ada balkonnya. Gede banget ini. Lu mau di sini push up, mau break dance, gua rasa juga bisa di balkonnya. Yaudah, ntar kita lanjut lagi. Cakep. Oke guys ya, gua mau ngobrol sebentar ya. Jadi tadi gua kan check-in tuh. KTP mau ditahan atau deposito. Gua pilih KTP ditahan. Untuk deposito kayaknya antara 100.000 atau 50.000 lah, antara itu. Dan ketika kalian datang, kalian akan diberikan ini nih. Invest kartu tamu lah. Jadi ketika kalian nanti keluar nyari makan, ke Satpamnya nunjukin ini aja bahwa kalian adalah tamu dari penginapan. Dan yang gokil ya di sini ya, kalau kalian nginep di sini, vibe-nya kayak berasa kalian lagi kembali ke sekolah. Ini adalah penginapan paling unik, salah satu paling unik yang pernah gue review. Nah kalian lihat tuh, lagi pada rapat kayaknya, lagi pada upacara maksudnya ya. Jadi lokasi ini adalah lokasi gedung sekolah namanya SMKN 1 Pacet ya. Dan dia ada penginapannya di satu gedung aja, jadi dia banyak gedung nih. Khusus satu gedung ini yang sekarang gua berdiri ini adalah gedung penginapan. Total ada 18 kamar atau 19 kamar, ada 4 jenis kamar. Single yang pertama deluxe seperti ini, deluxe twin ya. Ini twin, kenapa twin? Karena ada 2 kasur. Deluxe double, 1 kasur rata, king kasur ya. Dan suite bedanya apa? Suite lebih gede dan ada sofanya. Udah itu aja. Sudah water heater, sudah toiletnya bagus ya.
Menurut gue ini toiletnya bagus sih. Untuk harganya, ingat harganya berapa? Harganya 100.000. Gue ada bukti scan ordernya di malam Sabtu. Ya, kekurangannya kalau sekilas yang gue lihat sih, kalau kalian mau ngisi air nggak bisa di sini karena nggak ada dispenser umum ya. Terus kekurangan kedua nggak AC ya. Biasanya kalau di Cipanas masih banyak yang pakai AC ya. Terus kekurangan yang ketiga yang sekilas gue lihat ya, kekurangan yang ketiga mungkin perteko-tekoan ya. Tapi mengingat harganya ya udahlah ya, no debat lah ya. Cuma yang agak ribet adalah ya ketika kalian mau check-in, kalian harus masuk ke dalam sekolahan yang rasanya kayak nggak familiar aja gitu. Gue pernah nge-review restoran yang unik juga di dalam sebuah restoran Jepang di Bandung. Ini yang kedua nih, yang unik nih, di dalam sebuah sekolahan. Gue rasa cuma di sini nih satu-satunya sekolahan yang ada penginapannya di Indonesia. Coba kalian ngomong di mana, gue mau tahu di Indonesia yang sekolahan ada penginapan Oyo-nya di mana. Dan ini syariah, ingat sekali lagi syariah. Mantap sih. Nanti malam gue pengen jalan-jalan bentar dan gue pengen nunjukin tempat makan di sini ya. Jadi di sini ini ada tempat makan guys ya. Tempat makannya itu dekat sih. Cuma kalau jalan kaki lumayan. Kalau naik motor dekat, paling sekitar 2-3 menit ya. Nanti di situ banyak makanan kalau malam. Soalnya dekat pasar SGP kalau nggak salah ya. Nanti gue tulis di sini nih pasar apa nih. Ya pokoknya gue mau nunjukin ke pasarnya aja sih. Menggunakan motor gitu guys. Mantap ya. Salut sih, harga 100.000, kamarnya bersih banget sih. Demen gue sih. Demen. Menurut gue ini udah cukup lah. Ya. Udah guys ya, nanti kita lanjut lagi ke agak malam. Gue pengen nunjukin tempat makan yang gue bilang. Jadi buat kalian nanti kalau nginep sini, Mas, tempat makannya di mana? Gue tunjukin. Ya, itulah gunanya gue. Oke, stay tune. Oke guys. Ini ada front office gue ya. Gue mau ngajak kalian jalan-jalan sore menuju malam karena udah mau gelap juga. Nah guys, ini adalah bangunan dari penginapannya ya. Kalau kalian lihat ya, posisi di depan front office. Ini front office-nya ya. Jadi gedung ini banyak guys, karena ini kan sekolahan ya. Jadi gedung untuk penginapan ini cuma di sini nih. Di sini, di sini, di sini. Ya. Sisanya itu bukan gedung penginapan, guys. Jadi kayaknya di sekolahan ini ada satu, menurut gue ya, ada satu semacam keahlian di perhotelan. Menurut gue, jadinya di sini ada membuka perhotelan. Nah, kalau yang ini gedung sekolahan nih. Nah, ini gedung sekolah nih. Ruangan apa? Gede juga ya sekolah ini ya. Gede guys ya. Dan ini ada lapangan upacara ya, bisa dibilang. Kalau kalian lihat namanya SMK N1 Pacet. Oke. Nah guys ya, gue mau ngasih sedikit informasi ya. Jadi penginapan ini ada 2 pintu nih guys ya. Pintu pertama menurut gue pintu belakang. Yang kedua adalah pintu utama. Nah yang awal ketika gue datang, kalau kalian cek video ketika gue datang pintunya terkunci, itu adalah pintu belakang. Karena kan posisinya dia ngebelok dulu, bukan di jalan utama ya. Paham ya? Nangkep ya? Kalau yang akhirnya gua balik lagi itu adalah pintu kedua. Sebenarnya pintu belakang itu lebih dekat guys untuk menuju ke tempat check-in. Nah ini pintu belakang ini. Yang tadi gua ngobrol sama yang jaga tuh, Mas kenapa dikunci, saya mau ke hotel gitu kan. Singkat cerita dia bilang, oh masuknya dari pintu yang itu guys. Nah ini nih ya. Jadi sebenarnya dari pintu ini dekat banget guys ke lobby check-in ya. Tapi entah kenapa pintu ini selalu dikunci. Apa di weekend baru dibuka, entah kenapa ya, gua nggak tahu. Yang
harusnya kita jadi masuk ke pintu utama. Sedangkan kalau masuk ke pintu utama, jalan untuk menuju ke penginapannya lebih jauh. Gua ada nunjukin di video. Gua sampai diantarin sama satpam menggunakan motor. Kalian pasti udah nonton ya. Ya, jadi gue mau jelasin itu. Jadi jangan kaget ketika kalian nanti gerbangnya ditutup, pas yang di pintu belakang, kalian harus ke pintu depan yang jatuhnya ketika kalian masuk lebih jauh gitu. Gitu ya guys ya, paham ya? Malam guys, ini lagi ada tamu yang baru datang nih. Itu front office-nya. Ini ada yang baru masuk. Gue mau nyari makan tapi masih hujan guys. Nah guys, itu mereka baru datang. Gue pikir gue sendiri nih. Soalnya perasaan gue untuk hari ini di malam Sabtu, yang jelas gue sendiri sih. Tapi ini ada rombongan lain sih. Dan karyawannya pada bantu angkat loh guys. Ternyata di sini pelayanannya bagus kok menurut gue. Kebanyakan sih kalau gue perhatiin yang kerja memang anak sekolah sih. Kayak mereka ada lagi sistem manggang gitu. Ini perasaan gue ya. Jadi yang pekerja di sini memang ya dari anak-anak sekolah juga. Kayak di sini kayak ada jurusan perhotelan mungkin di sekolah ini. Tuh guys, baru datang. Keluarga dengan 2 orang anak ya. Menurut gue sih untuk penginapannya nyaman sih guys, kamarnya bersih, balkonnya besar ya. Menurut gue sih oke lah untuk harga 100.000 mah oke banget loh. Oke, nanti gue lagi nunggu hujan nih reda, gue langsung mau beli makan sembari gue mau nunjukin ke kalian. Stay tune. Guys, gue pengen cari makan sembari beli air ya. Kalian stay tune. Memang masih gerimis sih, tapi nggak apa-apa lah. Lagian deket juga kok. Namanya Pasar SGP. Jadi deket banget dia ke Pasar SGP. Yuk, kalian stay tune aja. Masih gerimis nih. Cuma kalau gue tungguin kayaknya nggak reda-reda. Dan gue udah bawa ini guys, kartu tanda gue. Jadi biar masuk gak ribet gitu. Oke, gue persiapin motor gue dulu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini front office-nya guys ya. Kita lihat pintu belakang ya. Kayaknya sih ada yang jaga. Oh ya, kebuka ya. Tadi siang ketutup. Pak, keluar dulu. Nah guys, kenapa ini gue bilang pintu belakang? Karena dia posisinya masih ngebelok dari jalan utama. Oke. Nah, kita belok ke kanan, lurus lagi, nanti pasti banyak jual makanan. Sorry ya kalau agak buram ya. Karena memang kondisi jalannya nggak tahu terang guys. Ya, tapi harusnya kelihatan. Gue mau nyari makan, kondisi gerimis ya guys ya. Awet gerimis. Kalau gue tungguin gak akan kuat. Nah ini ada warung di sini guys ya. Tapi gue mau nyari makan guys. Kalau nyari warung kan. Ini jalannya memang agak sepi ya guys. Kalau di jalan, karena ini bukan jalan utama ya, ini jalan alternatif. Jadinya nggak terlalu rame guys. Ya, wow, jadi juga guys. Baju gue basah, tapi nggak apa-apa guys. Buat kalian, yang penting gue udah beli makan apa buat. Gue pengen beli nasi goreng atau beli pempek guys. Sembari beli aqua yang gede. Pokoknya kita ikuti jalan aja, nanti ketemu simpang 4. Wah ini gelap banget guys ya. Ini gelap banget. Ini gelap banget nih guys. Pencahayaannya agak kurang daerah sini guys. Nah ini udah mau ketemu simpang 4 nih. Udah banyak lampu guys.
lagi kita nyampe keramaian. Jadi kalau nginep sini sebenarnya nyari makan dekat, cuma harus pakai motor. Jalan kaki lumayan ya. Nah, bentar lagi kita sampai ke pasar SGP Simpang 4. Kurang lebih perjalanan 3 menit lah. 2 menit sampai 3 menit. Kalau lihat pintu belakang lebih dekat guys. Untungnya pintu belakang di depan tadi. Oke, gua nyari makan dulu dan di sini adalah pusat keramaian Simpang 4 ya. Ini kalau nggak hujan lebih ramai lagi nih. Ini ada pukis, jualan-jualan. Gua mau nyari mie goreng. Nasi goreng, mie goreng. Oke guys ya, cukup ya video gua. Sorry agak belum karena kehujanan gua. Thank you. Oke, gua udah nunjukin ya tempat beli makannya. Itu kalau nggak hujan rame guys biasanya. Cuma kan dari sore ini hujan mulu, dari jam 6 kayaknya. Jadi banyak pedagang yang akhirnya ngurungin niatnya untuk jualan. Sampai sekarang masih hujan sih, cuma hujan gerimis. Terus tadi ngomong-ngomong gue beli apa? Ngomong-ngomong gue beli ini guys. Beli bubur 10.000 harganya. Dan air. Air beli 3 botol. Merek apa nih? Fit kebalik. Jif namanya. 2.000-an. Jadi kalau untuk makanan murah-murah, soalnya memang pasar SGP itu adalah pasar simpangan 4 gitu. Yaudah, gue mau makan, habis itu tidur, besok gue mau main drone. Gue pengen bangun siang pokoknya. Dari kemarin bangun pagi mulu, soalnya pas di villa nyari view bagus kan untuk main drone. Kalau di sini kayaknya nggak ada pemandangannya deh. Karena ada pemandangan pun ketutupan sama gedung-gedung sekolahan. Jadi kalian nggak bisa ngeliat view. Oke, gue mau makan dulu ya. Lanjut ke besok. Thank you. Pagi guys, sekarang jam 8 nih. Gue baru bangun ya. Nyata pas gue tidur ada yang rombongan datang lagi guys. Jadi tempat ini favorit sih buat keluarga ya kebanyakan. Ini ada 2 mobil nih. Dan gue mau main drone ya guys ya. Pengen nunjukin penginapan ini dari ketinggian ya. Di sini juga ada 2 mobil guys ya. Jadi kalau kalian parkir di sini nih, parkiran gampang banget guys ya. Karena memang areanya luas. Dan yang gue suka nih, di sini ada kaca guys. Jadi enak, kalian bisa ngacak-ngacak gitu lah. Kadang ada penginapan yang murah nggak dikasih kaca guys. Oke, gue sekarang keluar dulu ya. Nah guys, ada yang lagi berbaris tuh. Ya, kalau kalian lihat ya. Ini hari Sabtu nih guys. Gue pikir nggak ada anak sekolah, ternyata banyak juga anak sekolah. Ini lagi kena mosis ya. Bajunya semua ada ini guys. Oke, gue mau ngasih tahu kalian sedikit guys ya. Kemarin tuh gue agak parno sedikit. Jadi ini gue notice buat kalian. Kalau kalian nanti nginep sini ya, agak spooky dikit guys. Ya, kemarin kan gue nyari makan tuh. Gue kan ngelewatin lorong ini. Entah kenapa gue kalau ngeliat ini pas malam spooky banget. Apalagi kalian tahu ya, film Indonesia identik dengan apa gitu kan? Dengan hantu-hantu yang di sekolahan gitu. Pas gue liat ini, anjir. Kan gelap tuh kondisi, lorongnya juga nggak terang. Ya ini buat kalian yang agak parnoan spooky, gue nggak rekomen sih penginapan ini. Ya. Oke, kita lanjut ke video komentar ya. Skip. Oke guys ya, seperti janji gue pengen main drone, mau nunjukin sekolah ini dari ketinggian. Nah ini gue nih guys ya, di bawah pohon. Jadi gue pengen tahu area ini seluas apa sih. Gue sekarang lagi berada di lapangannya guys ya. Ya kita lihat areanya seluas apa nih. Gede banget sih di tempat. Tapi memang kalau untuk tempat penginapannya nggak terlalu gede. Yang gede itu adalah area sekolahnya.
Nah, ini yang gue tandain adalah area penginapannya guys ya, dari tampak belakang. Dan ini adalah yang gue tandain pagar yang dari belakang nih guys ya, pagar pintu belakang. Ketika gue pertama kali datang, gue kira itu pagar utama, tapi untuk sekarang pagarnya dibuka terus. Jadi gue berasumsi pagar itu hanya ditutup ketika terjadi jam sekolah seperti hari Senin sampai Jumat. Coba kalau malam dibuka dia. Kalau jam malam dibuka, karena memang akses ke hotel itu lebih dekat dari pintu belakang yang gue tandain ini. Cuma ketika kalian datang siang nih, apalagi di hari biasa ya, kalian masuknya dari sini nih guys ya. Nah, ini kalau lurus terus ke arah Cianjur nih tembusannya. Nah, ini nih pintu utamanya nih guys ya, yang gue tandain nih. Nah, ini pintu utamanya yang gue tandain. Jadi kemarin gue dari sini diarahin jalan-jalan gitu sampai ke belakang sini. Jadi areanya tuh luas banget ya. Coba gue ngambil dari jauh ya. Seluas ini nih. Jadi pintu utama itu di samping lapangan gitu tuh, lapangan basket kali ya, lapangan futsal. Ya. Nah, ini nih. Kalau jalan ke kiri ini ke arah ini ya, Taman Bunga Nusantara atau Kota Bunga Villa bisa juga. Jadi areanya luas banget ya. Ini yang gue tandain adalah pintu utama nih, karena berada di jalan utama. Ini jalan utamanya juga bukan jalanan yang rame ya, jalan alternatif. Kalau kalian tahu ya, gue pernah review satu penginapan nih yang gue tandain nih ya. Ini adalah Villa Pesona Bunga, Villa Pesona Puncak. Ada videonya. Jadi areanya luas banget ya. Dan ini dekat sama Villa Pesona Puncak yang pernah gue review di video-video tahun lalu lah, pernah lah. Oke guys, gue rasa cukup ya video drone gue dari atas. Gue pengen ngambil sinematik sebentar ya. Stay tune ke video berikut. Thank you. Oke guys ya, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Seperti biasa ya, di video gue pasti selalu ada bagian kesimpulan. Kesimpulan adalah mengenai setelah gue menginap ya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja menurut gue. Ingat, menurut gue, karena menurut tiap orang tuh beda-beda. Oke guys ya, jadi ini adalah penginapan paling unik yang pernah gue coba ya, karena dia digabung dengan sekolahan. Jadi penginapan ini berada di dalam sebuah lingkungan, sebuah sekolah yang masih aktif. Jadi ketika kalian nginep sini, jangan heran kalian akan melihat anak-anak sekolah yang lalu lalang di sekitar kalian, karena memang ini di dalam gedung sekolahan. Dan khususnya kalau kalian nginep di Sabtu dan Minggu agak lebih sepi. Kenapa? Karena memang anak sekolah ada yang, kalau di Sabtu memang ada beberapa yang masih sekolah, tapi dikit banget. Paling lebih ke ekstrakurikuler ya, kegiatan ekstra lah maksudnya. Dan kalau yang di Minggu gua rasa nggak ada anak-anak sekolah karena pada libur. Jadi jangan heran ketika kalian nginep nanti banyak anak-anak sekolah, karena memang ini adalah penginapan yang digabung dengan sekolahan. Unik tapi seru. Jadi kalau ketika kalian nginep di sini, kalian akan merasakan kenangan-kenangan ketika kalian masih sekolah dulu. Apalagi ketika kalian lihat anak sekolah lagi jajan, lagi jalan, kalian inget, dulu gue sekolah kayak gitu yang ngobrol sama teman-teman gue. Jadi kayak nostalgia kembali ya. Itu yang gue rasain ketika nginep di sini. Jadi menurut gue penginapan ini menawarkan kenangan masa kecil atau masa remaja gue yang itu nggak bisa diartikan dengan duit ya. Karena kalau ketika kalian nginep di sebuah tempat, kalian jadi ada memori dulu lagi, itu rasanya indah gitu. Kalau kenangan dulu kalian indah-indah ya. Tapi kan ada yang kenangannya dulu waktu kecil remaja sering dibully ya. Jangan deh, bener jangan. Karena setiap orang punya kenangan sekolah yang berbeda-beda. Oke guys ya, menurut gue penginapan ini sangat-sangat rekomen banget. Pertama, kelebihannya langsung aja, kamarnya bersih, kamarnya luas, ada balkon yang besar banget, bisa ngeliat seperti pemandangan seperti ini. Water heater ya, ada kaca yang gede banget, bisa ngeliat diri kita, jadi bisa ngaca-ngaca lah sebelum kalian mau pergi jalan-jalan berwisata. Kadang ada penginapan yang budget minim nggak dikasih kaca, jadi kita susah mau ngaca. Kira-kira gue udah keren belum ya buat foto-foto, kan nanti kan kita ke puncak mau liburan. Nah di sini ada kaca besar, terus ada TV-nya yang 32 in yang gede ya. Kadang ada penginapan yang budget minim masih nggak dikasih TV, dikasih pun imut-imut 14 in dan masih tabung.
Ini udah TV terbaru kok, cuma memang belum smart. Ya, terus kelebihannya kasurnya besar. Ini kasurnya twin, karena kamar gue deluxe twin. Twin itu menurut gue tapi besar, untuk 2 orang masih lega banget ya. Sekitar 240 kalau digabung ya. Menurut gue yang ini 120, yang ini 120. Jadi gede banget. Dan ruangan kamarnya gede banget guys. Kamarnya juga bersih menurut gue. Dari kebersihan mungkin gue bisa kasih 9 guys. Serius, bukan lebay. 9. Dan bangunannya unik juga ya. Kalau kalian lihat batu-batu merah gini, jadi Instagramable banget. Di sini juga bisa kalian jadikan area foto-foto gitu, kayak ya oke, kayak ada kenangan lah kalau kalian foto, kayak balik lagi ke zaman sekolah gitu loh. Dan di sini kelebihannya lagi area parkirnya luas banget ya. Gua rasa cukup ya kelebihannya ya. Sekarang kita masuk ke poin kekurangan guys. Tapi sebelum masuk ke poin kekurangan, gue pengen jualan bentar ya. Karena gue video sebelum-sebelumnya gue nggak pernah jualan. Di video kali ini gue mau jualan. Jualan apa mas? Nih, jualan yang sedang gue pakai. Jadi gue pengen jualan baju guys. Ini adalah endorse pertama traveling budget ini. Dan kebetulan baju ini adalah produksi buatan teman kecil gue, teman sekolah gue ya. Dia produksi langsung baju ini, jadi dia nggak ngambil-ngambil lagi gitu, dia memang yang produksi ya. Ini adalah gambar anime Jujutsu Kaisen ya, kalau kalian baca ya. Dan gua nggak terlalu ngikutin anime ini, tapi buat anak Genji pasti suka ya, apalagi kalian yang wibu yang ngikutin ya. Dan masih banyak corak-corak yang lain yang banyak, seperti Dragon Ball, baju hitam, Naruto, dan lain sebagainya. Dan yang gue suka dari baju ini yang pertama adalah baju ini ketika dia ditempel dengan gambar, dia nggak bikin baju ini jadi kaku dan tebal. Kadang ada baju yang murah ketika dicetak gitu, dia kan cetaknya di press gitu ya. Gambar ini jadi tebal gitu, jadi bikin gambar jadi kaku. Kalau ini gambarnya menyatu dengan bahan, jadi kayak bener-bener bajunya emang seperti ini gitu. Jadi kayak lu beli baju langsung udah ada gambar ya, padahal ini kan di printnya pakai di press ya. Jadi yang gue suka itu yang pertama. Yang kedua, gambarnya detail banget, warnanya nyala banget, karena memang temen gue punya mesin tuh yang mahal ya. Gue tahu dia beli sampai 300 jutaan tuh mesin ya, dan dia print langsung, terus dia press ketika udah di print. Jadi gue tahu kualitas gambarnya bukan yang main-main. Terus yang gue suka, kalau baju ini anti lecek ya. Kalian tau lah kalau yang bahan Highgate ya, biasanya kalian mau gulung-gulung taruh di tas, ketika kalian pakai rapi lagi. Itu yang gue suka. Bahan ini anti lecek, gambarnya jadi nggak lecek-lecek gitu. Yang gue suka kedua, bahan ini straight ya. Kalau kalian bisa lihat ya, enak buat pergerakan, apalagi kalian buat jogging-jogging, ini enak banget. Dan yang paling gokil di antara semua itu, harganya cuma 30-50 ribu, tergantung size ukuran yang kalian pakai. Kebetulan gue pakai 2XL ini dengan berat gue 175 dengan tinggi gue 168. Ini masih agak gede guys, tapi nyaman dipakai guys ya. Ya itu adalah, dan buat teman-teman kalau pengen beli baju ini ya, kalian pantengin aja live TikToknya di sini, namanya Animasik ya. Dia setiap hari live kok. Dan buat pengguna pertama TikTok biasanya bisa sampai 20 ribuan. Kalian pantengin aja, dan bantu-bantu gue juga beli baju produk dia ini. Ya, nanti kalau kalian beli, kalian chat aja bilang tahu infonya dari traveling budget ini. Oke, sekarang kita ke bagian pertama, kekurangan ya. Kekurangannya menurut gue yang pertama adalah akses ke sini agak ribet ya. Ribetnya karena gue udah ngalamin, dan mudah-mudahan kejadian gue nggak terulang kepada kalian yang nonton video ini yang mau nyewa penginapan ini. Jadi kalau kalian datang di hari Senin sampai Jumat di jam-jam sekolah ya, jam-jam sekolah itu jam anak sekolah, dan itu ada anak sekolah lagi sekolah, itu gerbang belakangnya nggak dibuka. Kenapa gue bilang gerbang belakang nggak dibuka? Karena namanya anak sekolah kan takutnya ada yang keluar di belakang. Di jam-jam sekolah kan pasti ditutup, hanya di satu gerbang aja yang dibuka ya, yang biasanya banyak penjaganya ya, banyak satpamnya. Jadi karena gerbang belakang ini adalah akses paling tercepat untuk menuju penginapan ini, makanya gue bilang gerbang belakang ini poin paling penting. Jadi ketika kalian datangnya, jadi gerbang belakang ini gerbang belakang ini bukanya itu kalau hari Senin sampai Jumat itu di jam 8 malam sampai malam lah pokoknya. Tapi kalau di Sabtu sampai Minggu dia buka terus ya. Jadi kalau kalian nanti ketika nginep datang di hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini kita bicara bukan di tanggal merah ya, di tanggal yang biasa, itu pasti ditutup, kalian akan dialihkan ke gerbang utama. Dan di gerbang utama nanti ada satpam kok yang nganterin kalian untuk menuju sini. Karena lokasi dari gerbang utama ke sini masih lumayan jauh. Harus pakai motor atau mobil, karena memang areanya luas banget seperti yang gue bilang. Gue ada video drone juga dong, gue pasti udah jelasin juga di drone. Itu kekurangan yang pertama. Jadi
kalian harus tahu pintu belakang dibuka kapan aja, gue udah sebutin tadi. Jadi kalian kalau udah tahu ya, kalian ketika datang jam 8 malam harusnya bisa langsung ke sini. Lebih dekat, kalau dari pintu belakang tuh dekat banget. Cuma sekitar 100 meter, Bang. Kalau dari pintu utama ke sini mungkin sekitar 500 meter atau 400 meter. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah menurut gue, untuk harga yang ditawarkan kan gue nyewa 1.000, ternyata masih ada biaya tambahan lagi seperti parkir motor 5.000, mungkin kalau parkir mobil 10.000 ya. Itu kekurangan menurut gue. Harusnya nggak usah biaya parkir lagi sih menurut gue. Tapi oke lah, cuma 5.000 nggak masalah. Kekurangan ketiga adalah lokasi ini bukan lokasi yang rame, bukan lokasi yang favorit, agak masuk-masuk ke dalam. Tapi kelebihannya jadi sunyi. Ya plus minus lah guys. Tapi menurut gue lokasi ini masih deket kok. Apalagi buat kalian yang ngincar ke wisata Taman Safari atau ke tempat makan Bumi Jamur, ini deket banget ya. Gue pernah review tempat makan yang rekomend di Cipanas, yaitu Bumi Jamur, ini nggak jauh. Dan kalau kalian tahu Taman Bunga Nusantara, dari sini juga nggak jauh, dekat ya. Tapi kalau dari sini kalian mau ke Puncak Pas, itu jauh. Dari sini kalian mau ke Simpang Raya, itu lumayan jauh. Ya itu plus minus lah, sekali lagi plus minus. Kelebihannya jadi lebih sunyi, karena jalannya bukan jalan utama. Oke, sekarang kita ke poin keempat, kekurangannya. Ini gue cek nih, banyak kejadian yang ketika orang nyewa pesan, apalagi khususnya di long weekend atau di weekend, itu sering kepenuhan. Karena memang kamar ini cuma ada 18 ya, sekali lagi gue udah jelasin. Ya, jadi banyak kejadian kamarnya udah habis, tapi bookingannya masih ada guys. Jadi kelebihan booking. Karena kamarnya akhirnya apa? Akhirnya kalian jadi ditolak. Dan untuk menghindari hal-hal itu, khususnya di weekend dan long weekend ya. Ini kalau weekday kalian nggak usah takut karena aman. Khususnya di long weekend dan weekend, usahakan sebelum kalian mau ke sini, konfirmasi dulu apakah kamar saya aman atau enggak. Jangan sampai kalian main datang, nanti banyak kejadian yang akhirnya mental. Mereka nggak bisa nginep karena kamarnya udah habis. Orangnya kebanyakan. Mereka bilang mereka itu nggak bisa kontrol. Itu salah dari aplikasi. Harusnya aplikasi ketika udah penuh harusnya di close. Tapi mereka masih ngejual, nge-sell di aplikasi. Sebenarnya bukan salah aplikasi juga. Jadi ada jeda waktu antara kamar ini kosong sampai kamar ini kan tadinya udah diisi orang nih. Si aplikasi pengen kosongin, itu ada jeda waktu misalnya sekitar 10 menit. Tapi ketika itu ada orang yang masih mesen di waktu jeda itu, jadi akhirnya sering terjadi double book. Paham ya maksud gue? Untuk menghindari hal itu kalian WA aja. Untuk WA-nya gimana mas? WA-nya gampang, follow IG gue, follow TikTok gue, nanti DM gue langsung kasih. Ya itu kekurangan yang keempat. Kekurangan yang kelima adalah menurut gue di sini spooky. Gue kemarin ada liat lorong yang kelas yang gue pakai buat awal pembukaan itu, kalau malam kayaknya gue kalau lihat situ kayak anjir, serem juga ya. Karena gini loh, di Indonesia banyak yang film-film hantu itu dia pakai latar belakang di sekolahan. Jadi kita image-nya itu selalu dengan sekolahan itu serem kalau malam, sekolahan itu serem kalau malam. Apalagi komik-komik Jepang selalu begitu juga kan, manga-manga Jepang kalau bikin cerita serem pasti latarnya sekolahan, sekolahan ya. Jadi buat sebagian orang ini nggak cocok. Sampai ketemu di next video, mudah-mudahan video gue bermanfaat. Untuk WA gampang, follow IG gue, follow TikTok gue, dan follow IG gue, follow TikTok gue, dan DM gue aja langsung. Dan gue nggak pernah bosan, ingat mobil Mitsubishi, ingat gue bantu-bantu gue juga referensikan teman saudara kalian atau bos kalian yang lagi nyari Mitsubishi. Sampai ketemu di next video, salam traveling budget minim, salam dari Puncak Cipanas. Thank you.